Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Bahtiar Primanantia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkaian penyearah dengan menggunakan satu dioda. Saya akan menjelaskan melalui sebuah percobaan, melalui gambar rangkaian berikut ini, di mana dijelaskan dalam rangkaian berikut ini, kita membutuhkan satu transformator dengan ketentuan yaitu sisi primernya itu sebesar 220 volt, kemudian sisi sekundernya yaitu 6 volt. Kemudian kita membutuhkan satu buah dioda penyearah yaitu IN4001. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah kapasitor elektrolit dengan spesifikasinya yaitu 47 mikrofarad 25 volt. Kemudian membutuhkan sebuah alat ukur yaitu untuk mengukur arus yaitu miliampere meter. Kemudian juga kita membutuhkan sebuah resistor dengan 220 ohm 5 watt. Kita lihat di sini ada sebuah petunjuk yaitu yang pertama channel 1 CRO untuk mengukur titik A, B. Kemudian CH itu channel 2 CRO untuk mengukur titik CD. Nah, jadi pada channel 1 CRO itu untuk mengukur titik A dan B di sini ya. Kemudian untuk channel 2 itu mengukur titik C dan D. Nah, kemudian kita lihat petunjuk yang kedua. Pada saat kondisi beban terpasang, catat Vmax dan Vmin pada gambar sinyal di CRO. Berikut adalah rumusnya, yaitu VDC CRO sama dengan Vmax dikurangi dalam kurung Vmax Vmin per 2. Kemudian, untuk mencari persentase perbedaannya, kita menggunakan rumus, yaitu hasil teori dikurangi hasil praktek, dibagi teori, dikalikan 100%. Maka kita akan tahu hasil perbedaan dari percobaan secara teori maupun secara praktek. Jadi kita akan melakukannya dengan dua tahap yaitu melakukan secara teori dan melakukan secara praktek. Kemudian di sini ada pertanyaan, cari persentase perbedaan antara hasil teori dan hasil praktek untuk VPPAC, kemudian VDC tanpa beban, kemudian VDC berbeban. Nah, VPPAC berarti V peak per peaknya AC, kemudian VDC tanpa beban berarti adalah tegangan keluaran DC, ya berarti di titik C dan D ini ya. Kemudian VDC berbeban, nah sama, berarti di C sampai D juga, dia mengalir ke sini. Jadi menggunakan R1-nya. Jadi kalau misalkan tanpa beban, yaitu tanpa menggunakan miliampere meter dan resistornya. Oke, di sini kita akan melakukan percobaannya ada dua ya. Yang pertama, pengukuran rangkaian penyearah jembatan tanpa beban. Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti MA atau miliampere dan R1-nya dilepas. Berarti tanpa ini ya. Tanpa ini. Jadi kita lepas. Kemudian yang kita cari adalah hasil pengukuran menggunakan CRO ya. Yaitu ada pada channel 1 dan channel 2-nya. Bagaimana tegangan keluarannya ya. Kemudian menggunakan voltmeter. Jadi kita nanti pasang dua alat ukur pada rangkaian di titik A, B dan titik C, D ya. Yaitu di titik A dan B itu ada CRO-nya juga dan ada voltmeternya juga. Kemudian di C, D juga ada voltmeter dan CRO-nya juga. Kemudian yang kedua, pengukuran penyearah jembatan dengan beban terpasang. MA dan R1 dipasang. Oke, kita pasang kembali. Kemudian sama, kita ukur menggunakan CRO dan voltmeternya di titik A, B, dan C, D.
ya, kemudian kita analisis bagaimanakah tegangan keluarannya, kemudian kita hitung secara teori bagaimanakah tegangan keluarannya. Kemudian di sini juga kita suruh mencari frekuensi yang terukur, yaitu berapa. Oke, dan arusnya. Nah, di sini ada lembar jawabannya. Nah, karena lembar jawaban ini tidak bisa diisi ya, soalnya jadi saya sudah menyiapkan sebuah tabel. Nah, tabel ini berisi hasil nilai-nilai percobaan yang nanti kita akan lakukan. Jadi nanti akan kita input di sini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, saya akan mensimulasikan percobaan ini menggunakan sebuah aplikasi yaitu namanya Multisim. Ya, ini dia nama aplikasinya Multisim. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Oke, ini ya sama ya rangkaiannya dengan yang di sini tadi. Oke, jadi yang kita butuhkan pertama adalah sebuah transformator. Oke, berarti kita inputkan di sini sebuah transformator. Transformatornya spesifikasinya 1 primer dan 1 sekunder. Oke, kita taruh sini. Kemudian kita membutuhkan sebuah dioda IN4001. Dioda IN4001. Oke. Kemudian kita butuh sebuah kapasitor. Nah, kapasitor yang kita gunakan pada rangka ini adalah kapasitor elektrolit ya. Spesifikasinya 47 mikrofarad. Oke. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan percobaan pengukuran rangkaian penyearah jembatan tanpa beban terlebih dahulu. Jadi kita tanpa miliampere meter dan R1 ya. Jadi hanya transformator, dioda, dan kapasitor. Oke. Oke, baik. Oke, yang kurang di sini adalah yaitu sumbernya. Kita membutuhkan sebuah sumber ya. Karena kita di sini melakukan percobaan penyearah, yaitu artinya merubah tegangan AC menjadi DC, maka kita butuhkan sebuah sumber, yaitu sumber AC. Oke, ini. Oke, berarti sekarang tinggal kita rangkai sesuai dengan gambar rangkaian yang ada pada lembar percobaan. Sambungkan setiap kaki dari komponen. Oke, baik. Jadi sudah seperti ini kan, tanpa beban. Ya, itu sudah. Kemudian kita setting, yaitu yang kita setting pertama di sini adalah kita harus merubah settingan transformatornya. Yaitu di sini ketentuannya kan dari tegangan sumbernya ya, tegangan sumbernya itu 220 volt, kemudian diturunkan menjadi 6 volt. Kita step down jadi 6 volt. Berarti kita rubah di sini transformatornya, yaitu kita bernilai 220 volt, kemudian secondary coil yaitu 6 volt. Oke, baik. Sekarang kita atur
tegangan sumbernya. Karena merubah dari 220 volt ke 6 volt, berarti voltage RMS-nya adalah 220 volt. Kemudian frekuensinya. Frekuensinya kita gunakan 50 Hz ya. Kita samakan dengan frekuensi PLN. Oke. Sudah. Rangkaiannya disesuaikan ya, bisa dirapihkan. Ya, oke. Sudah. Sekarang kita ukur, yaitu berarti kita ukur di titik A, B, C, dan D-nya. Menggunakan alat ukur CRO dan untuk mengukur tegangan yaitu kita gunakan voltmeter. Di sini ada multimeter, jadi kita gunakan multimeter untuk mengukur tegangannya. Kita set ke voltmeter nanti. Kemudian CRO-nya kita gunakan ini tektonik osiloskop ya, osiloskop dengan CRO sama saja. Oke, kita butuhkan dua, masing-masing dua. Oke, baik yang pertama, voltmeter yang pertama kita untuk mengukur titik A dan B. Kita lihat titik A dan B di sebelah mana? A dan B sebelah sini ya, setelah transformator ya. Berarti adalah di sini dan di sini. Kita ukur. Titik positif kita sambungkan ke positif. Negatif kita sambungkan ke negatif. Ya. Oke, kemudian CRO-nya. Ground-nya kita sambungkan ke ground pastinya. Ini saya rapikan sedikit. Oke. Kemudian channel satunya di sini sama saja. Oke, kemudian untuk titik kedua yaitu di titik C dan D. Berarti di ujung positifnya kapasitor dan ujung negatifnya kapasitor. Oke, berarti ini sama. Sini. Kemudian ini. Sini. Tinggal satu kita pilih. Kemudian ujung positif multimeter. Di ujung positif kapasitor dan ujung negatif di negatif juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur multimeternya. Kita di sini untuk mengukur tegangan, berarti kita set ke voltmeter. Kemudian kita lihat arusnya di sini, tegangannya dalam bentuk apa? Dia masih arus AC kah atau arus DC? Karena di sini awalnya adalah tegangan 220 volt AC, kemudian diturunkan jadi 6 volt, maka di titik A dan B ini adalah 6 volt AC ya. Jadi kita ganti ke gelombang yang ini, gelombang sinus ya. Kita ganti gelombang sinus. Kemudian untuk multimeter yang kedua, kita gunakan voltmeter, kita setting voltmeter, kemudian kita gunakan untuk mengukur tegangan DC. Karena kita di sini sudah ada penyiarannya, berarti tegangan outputnya di sini adalah sudah berbentuk DC. Jadi kita set multimeternya adalah DC. Oke, baik. Sudah semua. Saatnya kita simulasikan. Oke, baik. Di sini ada muncul notifikasi bahwa terjadi error, the circuit is not grounded. Yang artinya bahwa kita harus menambahkan sebuah komponen yaitu ground agar kita bisa mengukur rangkaian ini. Kita tambahkan ground di sini. Oke, sudah. Kita play simulasinya.
Oke, tidak muncul error, berarti rangkaian ini berhasil. Sekarang kita klik multimeter yang pertama. Kita lihat sudah muncul ya tegangannya. Nah, kita mengukur menggunakan multimeter. Di sini keluarannya 6 volt di titik A dan B, kemudian di titik C, D itu sebesar 8,2 volt dan dia naik terus ya. Naik terus. Nah, itu ada alasannya kenapa dia tegangannya naik terus. Oke, kita klik terlebih dahulu osiloskop yang pertama. Kita nyalakan. Oke, kita display dulu kontrasnya. Baik, oke sudah. Kemudian kita kalibrasi dulu ya yang pertama. Cara kalibrasi adalah kita mengganti channel 1 ya. Channel 1 kita ganti koplingnya itu untuk ground. Nah, apakah dia sudah pada titik 0 atau belum? Kalau misalkan belum menyentuh titik 0, kalian atur posisinya menggunakan ini, tombol ini ya. Kalian geser seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul tulisannya di bawah sini. Channel 1 vertical position 0 diff. Seperti itu. Kalau saya geser seperti ini, berarti dia min 0,45 diff. Itu kita jadikan 0 posisinya ya. Nah, oke. Jika sudah menyentuh titik ground, berarti kita kembalikan lagi ke titik AC. Karena kan ini di channel titik A dan B ya. Tegangannya masih AC. Oke, lanjut. Sekarang kita setting volt per diff-nya. Saya set sini volt per diff-nya yaitu 5 volt per diff. Kemudian di sini time per diff-nya. Kita set ya biar terlihat lebih jelas. Oke, saya set 10 ya, 10 milisecond. Oke, sudah terlihat nih bagaimana gelombangnya. Oke, selanjutnya kita stop agar ini tidak ada kedip-kedipnya seperti ini. Kita berhentikan, kita stop. Nah, sudah terlihat. Kita bisa baca. Selanjutnya akan saya buka dulu terlebih dahulu CRO yang kedua. Kita nyalakan powernya. Kemudian sama kita set display kontrasnya ini agar terlihat lebih jelas saja ya si gelombangnya. Saya atur displaynya seperti ini. Kemudian sama kita kalibrasi terlebih dahulu apakah sudah di titik ground. Jika sudah, kita abaikan, kita balikan ke DC. Nah, di sini tidak terlihat ya gelombangnya ya karena sangat tinggi, berarti kita atur volt per diff-nya. Kita samakan karena di sini di CRO pertama kita menggunakan 5 volt, kita samakan 5 volt. Volt per diff-nya begitupun dengan time per diff-nya 10 milisecond. Oke, kemudian kita stop. Oke, sudah. Maka jika sudah seperti ini semua, kita dapat ukur dan kita isikan pada tabel yang ada pada Excel. Oke, kita lihat di tabel pada Excel. Kita lihat terlebih dahulu hasil pengukuran titik A dan B, channel 1 dulu ya. Kita lihat di sini menggunakan CRO menggunakan voltmeter. Kita isikan dulu yang menggunakan voltmeter. Kita lihat pada titik A dan B, ketika kita mengukur menggunakan voltmeter, berapakah tegangan RMS-nya. VRMS itu adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur ya, seperti multimeter. Kita lihat ini ya, tegangannya adalah 6,002 volt. Berarti kita isikan di sini 6,002 volt. Oke. Kemudian kita lihat volt per diff-nya. Kita kembali ke ini ya, menggunakan CRO. Kita lihat volt per diff-nya kita setting berapa, time per diff-nya kita setting berapa. Volt per diff kita setting 5 volt 10 milisecond ya, sama semua 5 volt 10 milisecond.
Kemudian kita lihat di sini VP-nya, V peak-nya ya, V puncaknya atau tegangan puncaknya kita lihat dari gelombangnya berapa. Kita lihat di sini, berarti kalau kita setting di sini volt per div-nya adalah 5 volt, maka kalau kita lihat dari titik 0 di sini ke atas ya, yang garisnya miring secara horizontal, strip-strip seperti ini, itu berarti nilai satuannya adalah karena dalam satu kotak ini ada garis strip ke atas ini ada 4 ya, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ada 4 berarti 5 volt dibagikan 4 adalah berapa nilainya, kita coba hitung di sini 5 volt kita bagi 4 berarti satu garis ada bernilai 1,25 volt. Oke, berarti kita dapat hitung nih tegangan puncaknya di sini berapa. Kita hitung aja stripnya di sini berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 hampir ke 7 nih. Tengah-tengah sini kita anggap saja 6,7 ya. Kita anggap 6,7. Maka berarti kita hitung 5 volt kali 6,7. 5 volt kali 6,7. Oh sorry, bukan 5 volt, tapi 1,25 volt. Karena kita sudah bagi ya tadi ya. Saya ulangi, berarti 1,25 volt dikali 6,7. Hasilnya adalah 8,375 volt. Berarti tegangan puncaknya adalah di titik A dan B adalah 8,375 volt. Nah, di sini langsung muncul tegangan VPP-nya atau tegangan puncak ke puncaknya dan tegangan RMS-nya karena di sini sudah saya inputkan rumus dari VPP dan VRMS-nya. Kalau kita lihat di atas untuk mencari VPP, VPP di sini rumusnya adalah VP kali 2 atau 2 akar 2 dikali VRMS atau bisa juga 2,8 dikali VRMS. Itu rumusnya VPP. Ya, karena di sini yang diketahui adalah VP-nya, maka kita gunakan rumus VP kali 2. Maka saya inputkan di sini dalam soal dalam tabel yaitu adalah VP dikalikan 2 yaitu D58 ya. Maksudnya adalah di tabel D nomor 58 atau nilai yang ada di kolom D58 ini yaitu VP dikalikan 2. Hasilnya 16,75. Kemudian VRMS-nya. VRMS kita gunakan rumus yaitu VP dibagi akar 2 atau VP dikalikan 0,707. Maka saya gunakan rumus ini karena yang diketahui adalah VP-nya sama berarti VP dikalikan 0,707 hasilnya adalah 5,92 sekian volt. Tuh. Oke. Untuk titik A dan B sudah selesai, maka kita beralih ke titik C, D. Kita lihat dulu berapakah hasil pengukuran dari voltmeternya. Nah ini, tadi kita lihat di awal adalah multimeter hasil pengukuran multimeternya ini terus bertambah ya. Terus bertambah dan akhirnya dia berhenti di 8,296 volt. Nah, alasannya adalah karena di sini di rangkaian berikut ini belum ada bebannya. Ya, belum ada bebannya sehingga kapasitor ini dia menjadi fungsinya adalah untuk menyimpan tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini. Nah, tegangan yang ada pada output di sini sebesar tegangan puncak keluarannya. Jadi si kapasitor ini akan terus mengisi sampai tegangan maksimalnya, nilainya sama dengan nilai tegangan puncaknya, yaitu tegangan yang berada di kapasitor ini, yaitu sebesar 8,296 volt. Makanya kenapa di sini tegangannya lebih besar ya daripada tegangan inputnya, yaitu 6
volt begitu. Karena yang disimpan di sini adalah tegangan puncaknya, bukan tegangan RMS-nya. Itu. Oke, kita lanjut. Oke, berarti kita isikan di voltmeternya di sini adalah 8,296 volt. 8,296 volt. VDC RMS-nya ya. Kemudian kita atur di sini volt per div-nya yaitu 5, kemudian 10. Sama. Kemudian kita lihat Vmax dan Vmin-nya. Oke, kita lihat di sini. Vmax dan Vmin-nya. Kita hitung lagi, berarti kalau misalkan kita gunakan volt per div-nya 5 volt, berarti sama, setiap satu garisnya ini adalah 1,25 volt. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sama ya, hampir sama ya, 6,7. Berarti kita tuliskan Vmax-nya yaitu adalah, atau tegangan maksimalnya, yaitu 6,7. Sorry, kita hitung dulu. Saya hitung dulu, yaitu 1,25 volt dikalikan 6,7. Nah, hasilnya adalah 8,375 volt. Sama 8,375 volt. Kemudian, bagaimana Vmin-nya? Kita lihat di sini. Karena di sini tegangannya belum ada ripple ya, masih tegangan gelombang yang ideal, lurus, jadi tidak ada ripple-nya atau tegangan minimalnya, sehingga kita bisa tuliskan di sini Vmin-nya adalah sama, yaitu 8,375 volt. Nah, maka dapat diketahui di sini V-ripple-nya ya, karena dia tegangannya masih, bentuk gelombangnya masih lurus, maka V-ripple-nya adalah 0. Karena kita gunakan rumus ini, Vmax dikurangi Vmin, yaitu adalah hasilnya V-ripple. Ya, Vmax dikurangi Vmin, hasilnya 0, maka tidak ada ripple atau tidak ada riaknya dari gelombangnya. Kemudian, bagaimana hasil VDC RMS-nya? Rumusnya adalah ini ya, Vmax dikurangi V-ripple dibagi 2. Hasilnya adalah sama 8,375. Oke. Untuk percobaan yang pertama ya, kita mengukur rangkaian penyiaran tanpa beban sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu pengukuran menggunakan beban yang terpasang. Jadi kita ubah rangkaiannya, ini kita close terlebih dahulu, saya close, dan kita stop terlebih dahulu, lalu kita edit ya, kita tambahkan yaitu sebuah resistor, yaitu nilainya adalah sebesar 220 volt. Oke, tambahkan, kita ubah rotasinya. Oke, lalu ini kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan yaitu sebuah ampere meter ya. Kita lihat sebuah miliampere meter diserikan. Karena di sini tidak ada ya miliampere, maka kita gunakan multimeter. Nanti saya setting menjadi ampere meter. Oke, ini saya naikkan dulu agar mudah terlihat. Oke, ujung positif ini kita kembalikan ke titik positif.
Kemudian negatif, kita taruh di sini saja ya, sama saja. Oke, kemudian saya setting multimeternya di sini menjadi ampere meter. Kemudian sama kita atur di sini gelombangnya adalah gelombang DC. Oke, sudah, langsung kita simulasikan. Oke, kita buka semua multimeternya. Nah, ini dia sudah muncul semua. Oke. Di sini tegangan titik A dan B ya, titik A dan B di sini tegangannya masih 6,013 volt, kemudian pada titik C dan D adalah 4,49 volt. Nah, dia lebih kecil dari tegangan sumbernya ya, karena di sini sudah terpasang sebuah beban. Jadi tidak seperti yang pada percobaan pertama tadi. Dia tegangannya lebih besar daripada tegangan inputnya. Ya. Kemudian di sini arusnya sebesar 20,4 mili ampere. Oke, kita buka CRO-nya. Nah, dapat terlihat ya di sini ya. Bentuk gelombang untuk titik A dan B masih sama seperti pada perjalanan pertama. Nah, untuk di titik C dan D di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ada sebuah penurunan ya dari tegangan puncak ya ke tegangan minimalnya, yaitu tegangan maksimal ke di sini ada tegangan minimalnya, di mana dari tegangan waktu penurunan tegangan puncak ke atau tegangan maksimal ke tegangan minimal itu ada sebuah namanya tegangan ripple, jadi tegangan penurunan atau tegangan selisih antara tegangan maksimal ke tegangan minimalnya itu adalah tegangan ripple ya atau tegangan riak. Jadi kita inputkan di sini pada tabel hasil pengukuran titik AB channel pertama. Kita isikan dulu yang voltmeter ya, menggunakan voltmeter berapa? Yaitu 6,014 volt. Oke, kita isikan di sini 6,14 volt. Nah, kemudian kita lihat di sini settingan volt per diff, time per diff-nya. Karena dari awal tidak kita ubah-ubah, berarti masih sama ya. 5 volt, 10. Kemudian VP-nya, kita lihat apakah ada perubahan. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sama ya, sekitaran masih 6,7. Masih sama. Berarti 6,7 kali 1,25 tadi berapa? Hasilnya adalah 8,375. 8,375. Oke, berarti tegangan VP-nya, peak per peak-nya masih sama, kemudian VRMS-nya masih sama, hasilnya seperti ini. Peak per peak-nya 16,75 volt, VRMS-nya 8,922125. Oke. Untuk yang di titik A dan B sudah selesai pengukurannya, kita lanjut ke titik yang C dan D. Kita lihat dulu voltmeternya, keluarannya tegangannya sebesar 4,49 volt. Kita tuliskan di sini. VDC RMS-nya yaitu 4,49 volt. Kemudian arus yang terukur. Arus yang terukur adalah 20,4. Ya, kita tulis saja 20,4 mA ya. 20,4 mA. Kemudian volt per diff-nya 5 volt. Temperature-nya 10 volt. Nah, Vmax-nya sekarang kita lihat CRO-nya. Berapakah Vmax-nya? Vmax-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
sekitar 6, berapa itu? 6,2 ya, lebih sedikit. Jadi saya tulis saja 6,2, berarti 6,2 dikalikan 1,25. Hasilnya adalah 7,75. Kita isikan di sini. Vmax-nya adalah 7,75. Kemudian Vmin-nya. Vmin-nya ini berapa? 1 ya. 1 lebih sedikit, sama. Saya tuliskan saja 1,2. Berarti 1,25 dikalikan 1,2. Hasilnya adalah 1,5. Di sini kita masukkan 1,5. Oke, maka langsung keluar yaitu tegangan ripple-nya adalah sebesar 6,25 volt. Dari mana? Yaitu kita gunakan rumus ini tadi ya. Sudah saya jelaskan, yaitu V ripple sama dengan Vmax dikurangi Vmin, yang artinya adalah 7,75 dikurangi 1,5 hasilnya 6,25. Dan VDC RMS-nya adalah 4,625 volt. Dari mana? Dari sini VDC sama dengan Vmax dikurangi V ripple dibagikan 2. Jadi Vmax-nya adalah 7,75 dikurangi 6,25 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,625. Kemudian kita di sini pada lembar jawaban tadi ya, lembar jawaban kita diperintahkan untuk mencari frekuensi yang terukur. Karena kita diharuskan mencari frekuensi yang terukur, maka kita cari, yaitu pertama adalah periodenya. Karena untuk mencari frekuensi adalah rumusnya adalah 1/T. Nah, kita cari dulu T-nya, periodenya. Gimana cara mencari periodenya? Yaitu adalah T sama dengan jumlah kotak per div dikalikan time per div, yaitu jumlah kotak dalam satu gelombang pada CRO-nya. Sorry ya. Kita lihat di sini satu kotak menyamping ini ya, horizontal ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10. Maka kita inputkan di sini periode adalah 10 dikalikan C73. C73 ini adalah nilai dari time per div-nya ya. Jadi jumlah kotaknya tadi 10 dikalikan time per div-nya 10, berarti 10 kali 10 100, kemudian dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000 di sini? Karena satuannya masih berbentuk milisecond, harus kita jadikan second atau detik, yang artinya berarti adalah nilainya 0,1 detik. Kemudian dapat kita hitung frekuensinya, yaitu frekuensinya adalah 1 dibagi T-nya. Berapa? 1 dibagi 0,1 adalah hasilnya 10 Hz. Gitu. Nah, untuk percobaan yang kedua, ini sudah terisi semua, berarti saatnya kita mencari jawaban pertanyaannya. Yang ditanyakan di sini adalah kita harus mencari sebuah perbedaan VPP-AC, selisihnya ya, perbedaan persentase antara VPP-AC, VDC tanpa beban, dan VDC berbeban. Oke. Di sini VPP-AC, hasil teori dan hasil praktek. Hasil prakteknya adalah 16,75 volt. Mana? Yang ini ya, nilainya ya, VPP-nya ya. Sama kan? Tidak ada perubahan dari percobaan pertama maupun percobaan yang kedua. Masih sama VPP-nya, maka hasil prakteknya adalah 16,75. Nah, hasil teorinya seperti apa? Hasil teorinya adalah kita hitung secara teori berapakah besar tegangan VPP-nya. Jika kalau kita ketahui ya dalam rangkaian di sini adalah tegangan inputnya ini adalah 6 volt ya.
tegangan inputnya adalah 6 volt. Setelah trafo ini, maka kita dapat cari VPP-nya menggunakan rumus ini. VPP sama dengan 2,8 dikalikan VRMS-nya. Tegangan inputnya ya di sini 6 volt. Maka kita tulis saja di sini. VPP kita VP-nya kan 6 ya. 6 dikalikan 0,28. Oh sorry, ada yang lupa yaitu sama dengannya. Salah, oh 2,8 bukan 0,28. Sorry, 2,8. Nah, hasilnya adalah 16,8 volt. Nah, dapat dicari nih hasilnya, persentase perbedaannya, yaitu sebesar 0,30 volt. Dari mana? Dari hasil perhitungan ini. Hasil teori dikurangi hasil praktek dibagi hasil teori dikalikan 100%. Jadi hasil teorinya itu 16,8 dikurangi 16,75, kemudian dibagi 16,8 dikalikan 100, hasilnya adalah 0,30 volt. Persen. Kemudian VDC tanpa bebannya. Di sini hasil teorinya ya, hasil teorinya yaitu perhitungan yang ini. VDC tanpa beban. Ya, yang ini ya. Tanpa beban kan, tanpa beban berarti kita gunakan VDC-nya ini 8,375 volt. Ya, kemudian hasil prakteknya yang dari voltmeter 8,296 volt. Oke, maka dapat dicari persentase perbedaannya adalah 0,94 volt. Kemudian untuk VDC berbeban, hasil teorinya adalah 4,625, yaitu yang ini 4,625 volt. Kemudian hasil prakteknya adalah 4,49 volt. Ya, jadi persentase perbedaannya adalah 2,92%. Nah, seperti itu. Sudah terjawab semua pertanyaan atau semua langkah percobaan telah saya ikuti dari lembar percobaan ini. Maka dapat kita ketahui adalah bahwa kesimpulannya adalah pada rangkaian ini dapat kita ketahui bahwa kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi ripple ya, mengurangi tegangan ripple yang ada di sini. Jadi kalau kita gunakan kapasitor yang sesuai nilai kapasitansinya, maka tegangannya akan menjadi tegangan atau gelombang DC yang ideal, yaitu tegangan DC yang lurus. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekian menurut saya sudah cukup penjelasan saya mengenai percobaan penyiarah dengan menggunakan satu dioda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.